Jangan sampai kita ikut larut membicarakannya. Kalau kita sanggup, kita nasihati kawan kita yang sedang menggibah orang lain, yang sedang membicarakan aib orang lain. Contoh yang lain adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin ngajak ngobrol teman-teman supaya kita bisa mawas diri, bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berakhlakul karimah. Ada pepatah yang sering kita dengar, yang sudah masyhur, yang terdengar di seluruh dunia, khususnya di negeri kita, yang berbunyi, diam itu adalah emas. Diam adalah emas, pengertiannya adalah pada saat kita mendengarkan suatu hal-hal yang buruk, maka kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak ikut terpengaruh, ikut berbicara hal-hal yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang dimaksud diam adalah emas. Jadi diamnya kita saat kita menjaga lisan kita, hati dan pikiran kita, ucapan kita dari hal-hal yang buruk, itu adalah perkara yang baik, perkara yang sangat-sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Karena diam adalah emas ini sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yang mungkin kita juga sudah tahu, yang berbunyi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw la yasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Nah, pengertian lebih baik diam itu adalah bahwa saat kita tidak mampu mengucapkan hal-hal yang baik, lebih baik kita diam, berzikir kepada Allah agar terhindar dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk. Banyak sekali contoh di tengah-tengah masyarakat saat ini yang terjadi saat kita kumpul nongkrong bareng teman-teman. Banyak sekali pembahasan, pembicaraan yang kita bahas. Kadang-kadang kita bercanda yang menjurus kepada hal-hal yang porno, menjadi bahan candaan, ketawa-ketawa kita, senang kita dengan candaan-candaan seperti itu. Justru itulah yang membuat hati kita menjadi lalai. Maka marilah dari sekarang kita hindari candaan-candaan yang berbau porno. Yang kedua, contoh lain yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah ghibah, membicarakan aib orang lain, membicarakan aib tetangga, membicarakan aib saudara kita sendiri, yang memang tidak boleh kita lakukan. Sekalipun faktanya dia melakukan hal seperti itu. Kita bicarakan orang, anak tetangga yang paling ayam tetangga. Wah, bapaknya kiai, ibunya ustazah, anaknya maling ayam, ceramah kemana-mana, mengajarkan orang lain tapi nggak bisa ngajarin anaknya sendiri. Nah, itulah ucapan-ucapan ghibah yang sebenarnya harus kita hindari. Jangan sampai kita ikut larut membicarakannya. Kalau kita sanggup, kita nasihati kawan kita yang sedang menggibah orang lain, yang sedang membicarakan aib orang lain. Contoh yang lain adalah yaitu kita seringkali bercanda dengan kata-kata yang menjurus pada arah fisik. Kita punya teman yang kate, kita bilang cebol lah, tuyul baskom lah, tuyul toples lah. Punya teman yang hitam legam, kemudian kita katakan dodol lagi jalan, muka udah kayak pantat penggorengan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus kita hindari. Nah, jika kita sudah bisa menjaga hati kita, lisan kita, pikiran kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, bahkan dicintai oleh kawan-kawan kita semuanya. Orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya dan sahabat-sahabatnya adalah orang yang tidak pernah mengecewakan orang lain, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, yang tidak pernah merendahkan orang lain. Karena saat dia menghina, merendahkan orang lain, berarti dia telah merendahkan ciptaan Allah.
dan dia telah merendahkan dirinya sendiri. Sekali lagi, mari kita jaga lisan kita. Kita terbiasa, kita biasakan mengucapkan hal-hal yang baik, yaitu sebagaimana yang tadi Rasulullah sudah sabdakan dalam hadisnya, falyakul khair aw la yasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Jika kita tidak sanggup mengatakan hal-hal yang baik, lebih baik kita diam. Jadi kesimpulan kita pada kali ini, mari kita senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah tentunya dari saya hamba yang baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.